Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Sarudin. Saya adalah mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel konseptual saya mengenai pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam mata kuliah seminar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam artikel konseptual saya yang sudah saya tulis, judul yang saya buat adalah Media Digital dalam Menulis Surat Pribadi dan Surat Dinas berbasis aplikasi Smart HPPS Creator. Latar belakang ketika saya membuat artikel konseptual ini adalah yang pertama adalah belum adanya inovasi. Dimana ketika saya observasi atau saya melihat proses pembelajaran, ketika itu saya melihat di SMP Islam Al-Madinah Kota Semarang, saya melihat bahwa dalam proses pembelajaran surat pribadi dan surat dinas belum adanya inovasi media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Yang kedua adalah jauh dari kata surat menyurat, atau dalam kata lain peserta didik jarang terlibat dalam surat menyurat. Yang ketiga adalah digitalisasi, di mana di era industri 4.0 atau era disrupsi ini semua sudah beralih pada digitalisasi. Nah, oleh karena itu ketika digitalisasi itu bisa kita manfaatkan, kita harus menggunakan sebaik mungkin. Salah satunya yaitu digunakan untuk membuat media pembelajaran. Yang keempat adalah pembelajaran kurang menarik. Nah, ini juga bisa dilihat ketika saya observasi, saya melihat kurangnya interaksi atau peserta didik kurang memperhatikan pembelajaran karena memang pembelajaran tersebut kurang menarik. Nah, media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran? Menurut Arsyad 2011 mengungkapkan bahwa media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Selain itu, pengertian media pembelajaran secara implisit dikatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi dan materi pembelajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, televisi, dan komputer. Sedangkan tujuan dari media pembelajaran sendiri menurut Lauder dan Russell 2012 mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran adalah untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Media pembelajaran yang baik dan benar adalah media pembelajaran yang memiliki ciri-ciri mengandung suatu materi pelajaran, mudah didapat, tidak memakan banyak waktu untuk menggunakannya, sesuai dengan lingkungan siswa yang akan menggunakan media tersebut. Shadiman 2012. Nah, hal ini sependapat dengan pernyataan Anggreni. Menurutnya, media pembelajaran yang baik memiliki ciri-ciri sesuai dengan sasaran, mengandung suatu materi yang jelas, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Prinsip dan kaidah sebuah media pembelajaran. Bagaimana ketika nanti kita membuat media pembelajaran, ada sebuah prinsip dan kaidah yang harus digunakan dalam membuat media pembelajaran agar media tersebut sesuai dengan kaidah dan prinsip media pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip sebuah media pembelajaran, yang pertama adalah media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Ini sangat penting ketika kita membuat media, harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas siswa dalam belajar. Yang ketiga, memilih media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Netriwati MS 2018. Nah, ini adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran, yaitu prinsip dan kaidah dalam membuat media pembelajaran. Menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita ketahui bahwa menulis surat pribadi dan surat dinas, menulis adalah suatu proses hasil pemikiran dan penuangan perasaan yang melalui tulisan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat dinikmati oleh orang lain. Sandika 2015. Kurang terampil menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, dalam proses pembelajaran, ketika pendidik menggunakan media pembelajaran digunakan kurang efektif atau kurang menarik, sehingga peserta didik kurang terampil dalam menulis surat pribadi maupun surat dinas. Dan menulis surat pribadi dan surat dinas pun ketika di sekolahan
Ada beberapa mungkin yang sudah tahu mengenai surat menyurat, yaitu peserta didik yang mengikuti organisasi atau kegiatan yang lain yang berurusan dengan surat menyurat. Sedangkan banyak peserta didik yang kurang paham terkait surat menyurat. Nah, Smart APPS Creator, apa sih Smart APPS Creator? Smart APPS Creator merupakan software yang digunakan untuk menciptakan aplikasi digital interaktif perangkat lunak untuk membuat aplikasi Android dengan tanpa memiliki keahlian. Nah, Smart APPS Creator ini bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran, yaitu media pembelajaran yang berbasis aplikasi atau digital. Karena memang Smart APPS Creator ini sangat mudah digunakan karena tidak perlu menggunakan keahlian dalam programming. Ini bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran. Nah, apa sih keunggulan dari Smart APPS Creator ini? Smart APPS Creator adalah salah satu aplikasi pembuat aplikasi yang cukup dikenal saat ini. Berbagai kemudahan yang dimilikinya menyebabkan Smart APPS Creator menjadi program software favorit pada saat ini. Tampilan fungsi dan pilihan paket yang beragam, serta kumpulan fitur yang sangat lengkap membantu dalam membuat aplikasi atau media yang menarik. Aplikasi yang bisa dibuat di APPS Creator ini bisa dibuat di laptop maupun di HP atau Android. Nah, ketika nanti membuat media pembelajaran menggunakan Smart APPS Creator, ini sangat mudah karena tidak perlu menggunakan keahlian dalam programming. Nah, konsep nanti media digital yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas yang berbasis aplikasi Smart APPS Creator, yaitu memiliki berbagai fitur. Yang pertama yaitu terdapat tampilan awal media. Nah, ini ada supaya nanti awal pembelajaran peserta didik akan tertarik terkait pelajaran yang akan dipelajari pada saat itu, yaitu menggunakan media pembelajaran yang berbasis aplikasi Smart APPS Creator ini. Yang kedua adalah halaman petunjuk penggunaan media. Fitur ini digunakan agar nanti ketika menggunakan media pembelajaran yang berbasis aplikasi ini bisa mudah digunakan karena ada petunjuk penggunaan media digital, menulis surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga adalah tampilan halaman petunjuk penggunaan tombol. Nah, fitur ini ada supaya nanti ketika proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran menulis surat pribadi dan surat dinas berbasis aplikasi agar mudah ketika mereka menggunakan media ini karena ada beberapa tombol yang harus dimengerti. Yang keempat adalah tampilan tujuan pembelajaran. Nah, fitur ini akan ditampilkan ketika nanti media digital ini dibuat, yaitu terdapat tujuan pembelajaran agar pembelajaran nanti bisa tercapai. Yang kelima yaitu adalah tampilan menu utama. Nah, tampilan menu utama ini adalah fitur inti dari aplikasi ini, yaitu terdapat menu utama, di mana dalam menu utama ini ada beberapa fitur terkait materi menulis surat pribadi dan surat dinas. Yang keenam yaitu tampilan materi. Nah, fitur ini akan ada nanti di dalam media pembelajaran menulis surat pribadi dan surat dinas yang berbasis aplikasi, di mana nanti ada materi yang terdapat pada aplikasi digital ini. Yang ketujuh ada tampilan halaman identifikasi. Nah, fitur ini nanti akan ada cara dan contoh tentang struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang kedelapan yaitu ada tampilan latihan soal. Nah, fitur ini akan ditampilkan karena latihan soal sangat penting ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kesembilan adalah tampilan hasil latihan, di mana fitur ini digunakan untuk menentukan hasil dari pekerjaan peserta didik yang sudah mengerjakan latihan soal yang ada pada tahap sebelumnya. Nah, itu tadi adalah konsep media digital dalam menulis surat pribadi dan surat dinas berbasis aplikasi Smart APPS Creator. Simpulan dari artikel konseptual saya adalah penggunaan media digital pembelajaran menulis teks surat pribadi dan surat dinas berbasis aplikasi Smart APPS Creator mampu mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran menulis teks surat pribadi dan surat dinas
Karena dalam proses pembelajaran, peserta didik lebih leluasa dalam memilih dan interaktif, yang dimana dalam media ini terdapat fitur-fitur yang memadai untuk peserta didik memahami materi, menulis surat pribadi dan surat dinas. Dan aplikasi Smart APPS Creator ini merupakan aplikasi yang mudah digunakan untuk membuat media pembelajaran, di mana ketika kita membuat media pembelajaran di Smart APPS Creator, kita tidak perlu memiliki keahlian programming dalam membuat aplikasi di Smart APPS Creator. Baik, itu adalah presentasi yang sudah saya sampaikan terkait artikel konseptual saya yang berjudul Media Digital dalam Menulis Surat Pribadi dan Surat Dinas berbasis aplikasi Smart APPS Creator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.